Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya semuanya baik-baik. Senang kembali bertemu dengan Anda. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memelihara kita. Sampai hari ini kita melihat penyertaan Tuhan menyertai kita meskipun kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tapi satu hal yang kita ucapkan syukur adalah Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, sahabat pendengar Facebook Suara Pertobatan, dimanapun saudara berada, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, dan kalaupun kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melangkah selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ya, ada yang di Medan, ada di Jakarta, ada di Sidikalang, Tanah Karo, ada juga di luar negeri, dan ada juga di Aceh Singkil, Papua Barat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita sama-sama belajar firman Tuhan di program di channel Suara Pertobatan. Saya akan berikan judulnya bagi kita, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kata-kata kita adalah doa kita. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Saya akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 ayat 5 dan 6. Saya baca dalam nama Yesus, mulai dari ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Puji Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengikuti perikop demi perikop, khususnya di Keluaran pasal kedua, tapi sebelumnya itu pasal 1, bagaimana orang-orang Israel itu ditindas di tanah Mesir. Waktu itu kan sebagai penguasa di tanah Mesir adalah Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf sudah datang ke situ, dan perkembangan mereka sangat pesat. Orang-orang Israel sudah semakin banyak, orang-orang Ibrani sudah semakin banyak di situ. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mati, maka ada raja yang baru. Raja yang baru ketika melihat perkembangan Israel itu begitu pesat, dia membuat peraturan agar orang-orang Israel itu bagaimana caranya agar mereka tidak berkembang, agar mereka tidak bertambah banyak, karena mereka takut kalau orang Israel bertambah banyak, kalau berperang sudah pasti mereka kalah. Lalu kemudian dibuatnyalah satu aturan dan diajarkan kepada para dokter dan bidan di sana, dikatakan kalau orang Israel itu, perempuan-perempuan Ibrani itu melahirkan, kalau anak itu laki-laki, bunuh saja dia dan buang ke sungai Nil. Tapi kalau anak yang dilahirkan itu perempuan, biarkan dia hidup. Itulah yang dibuat oleh raja orang Mesir, peraturannya, ya. Dan bidan-bidan itu di Alkitab katakan ada yang takut akan Tuhan, yaitu Sipra dan Pua. Nah, dikatakan mereka banyak menyelamatkan bayi-bayi orang Ibrani, sehingga mereka pernah kena tegur oleh istana, dan kemudian mereka berkata dengan satu alasan, dikatakan perempuan-perempuan orang Ibrani itu hebat-hebat, sebelum kami datang mereka sudah melahirkan.
Dan kita melihat dalam kisah ini, di balik kesulitan akan ada kemudahan, di mana kita melihat ada Musa yang dilahirkan dari suku Lewi dan ibunya juga suku Lewi, dan ini diselamatkan oleh para bidan-bidan dan dipelihara dia di rumah ibunya beserta kakaknya. Alkitab katakan selama 3 bulan. Saya baca di pasal 2 ayat 3. Ya, ada di ayat 2 dikatakan dia selama 3 bulan. Tetapi di ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya di peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Jadi dengan harapan agar bayi ini diselamatkan, maka dibuat di dalam peti, ditaruhnya ke sungai Nil. Tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana cara Tuhan menolong meski dalam kesulitan, meski dalam kesengsaraan? Tuhan menolongnya dengan cara yang ajaib. Ketika putri Fir'aun mandi dengan dayang-dayangnya di sungai Nil, Alkitab katakan bahwa dayang-dayang melihat kok ada peti, lalu ketika melihat peti dia penasaran, dibukanya, maka di ayat 5 dan 6 disitulah kita melihat tadi bagaimana Tuhan dengan ajaib memelihara Musa, dan Musa tiba-tiba menangis. Ku menangis membayangkan kejamnya, ya, kejam Fir'aun itu ya, dibuatnya dia di peti pandan dan akhirnya dia menangis. Dan ketika dia menangis, Bapak Ibu Saudara, di ayat 6 katakan putri Fir'aun itu dan dayang-dayang itu melihat mereka dan kasihan. Bayi ini kasihan sekali. Dan timbullah dalam hidupnya berbelas kasihan. Jadi di balik kesulitan akan ada kemudahan. Mereka begitu sulit ya, orang Israel itu ditindas di Mesir, bahkan kalau ada tadi bayi laki-laki dibunuh, dan itu sangat-sangat mengerikan keadaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, di saat kesulitan terjadi, di saat kesengsaraan terjadi, percayalah masih ada kemudahan. Kalau kita melihat dari perikop ini, kemudahan apa saja yang dialami oleh Musa walaupun menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah Musa diselamatkan. Itu yang pertama, saudara. Seharusnya Musa mati, tetapi kita melihat Musa diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan dia? Orang yang membuat peraturan. Orang yang membuat peraturan itu adalah Fir'aun. Fir'aun berkata, bunuhlah orang Israel, bayi-bayi orang-orang Ibrani kalau laki-laki. Tapi kita melihat di sini di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, ya, di dalam kehidupan yang sangat sulit, Musa masih diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan dia? Pihak istana. Ya, padahal istana tadi membuat peraturan agar baby dibunuh. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, Musa diselamatkan. Itu yang pertama, kemudahan yang dialami oleh Musa walaupun mereka menghadapi kesulitan. Yang kedua adalah Musa dipelihara. Setelah dia diselamatkan, diambil baby itu dari sungai Nil, makanya arti Musa adalah ditarik dari air. Itu arti Musa. Diambil baby itu, lalu kemudian dia dipelihara di mana, saudara? Dia dipelihara di istana. Ya, istana tadi membuat peraturan agar baby laki-laki harus dibunuh. Tapi ini merupakan mujizat belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Di masa kesulitan pun akan ada kemudahan, dan Musa mengalami kemudahan. Yang kedua adalah Musa dipelihara Tuhan di istana. Ya, dia dipelihara oleh putri Fir'aun. Ya, itulah cara Tuhan menolong. Dan yang ketiga adalah, saudara, yang ketiga ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, ibu Musa dikasih upah untuk menyusui Musa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya kira tidak ada ibu-ibu, ya, atau jaranglah ibu-ibu menyusui babynya, lalu kemudian ada orang kasih upah ya. Nah, tetapi ibu Musa ini mendapat upah ketika dia menyusui babynya. Tahukah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun,
Akan kupanggilkankah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Ayat 8, lalu sahut Putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil, yang dipanggil adalah ibu bayi itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Di balik kesulitan pun akan ada kemudahan. Saudara, oleh sebab itu mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan dengan situasi dan kondisi yang tidak pasti. Sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, di mana kita melihat wabah ini belum tahu kita kapan kepastiannya, sehingga membuat banyak dari jadwal-jadwal kita mungkin ada yang terbengkalai. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ya, bagaimana cara Musa? Kalau kita melihat, kalau kita belajar dari kisah Musa itu adalah dia seorang bibi dan dia menangis tandanya tidak mampu dan dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Artinya apa? Tuhan ingin dalam menghadapi situasi apapun yang saudara hadapi hari ini, ya banyak hari-hari ini banyak mengalami pergumulan yang berat, tetapi percayalah di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ya, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan ingin agar saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ya, menangis itu tandanya dia tidak mampu. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Dan Tuhan ingin agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Hari-hari ini banyak problema dan pergumulan yang kita hadapi. Di masa kesusahan, ya saya melihat ada ribuan orang-orang tua. Mereka menabung, mereka berharap akan ada nanti kalau tamat anak saya, sudah mudah, udah ada uang sekolah, udah ada untuk beli baju. Tapi apa yang terjadi? Pihak yayasan yang mengumpulkan tabungan itu tiba-tiba menipu. Dan hari-hari ini kita melihat dalam berita itu terjadi kepada ribuan orang. Dan termasuk nasabahnya adalah saya sendiri. Ya, saya berharap dan saya yakin dan saya imani di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu yang saya imani. Kalau dipikiri bisa stres dan tidak konsen dalam pelayanan. Tapi saya sangat percaya Tuhan melihat semuanya, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka di balik kesulitan akan ada kemudahan yang Tuhan akan berikan. Jadi 3 yang diberikan oleh Tuhan, walaupun Musa mengalami kesulitan, tetapi Musa tetap mengalami kemudahan dan keluarganya, ibunya. Yang pertama adalah Musa diselamatkan, yang kedua adalah Musa dipelihara, dan yang ketiga adalah ibu Musa dikasih upah untuk menyusui Musa sendiri. Itu adalah sebuah mukjizat, dan rahasia ini saya lihat di dalam Keluaran pasal 2 ini Bapak Ibu Saudara. Dan itulah renungan singkat bagi kita semuanya. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita akan katakan di balik kesulitan akan ada kemudahan, karena kita percaya kata-kata kita adalah doa kita, dan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga firman yang logos ini menjadi rema, dan kami akan hidup dalam firman-Mu. Kami percaya di balik kesusahan, di balik kesulitan hidup akan ada kemudahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimu-lah segala hormat pujian kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.